Kenalkan dengan nama saya Sudaro, Dukuh Gebang Wetan, Kelurahan Melian, Kabupaten Rangkop. Dan saya jadi dukuh di Gebang Wetan ini secara resmi dilantik di bulan Desember tahun 1989. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun ya, mungkin sekitar 33 tahun atau berapalah itu, sekitar itu. Saat ini ada 83 kakak dengan jumlah penduduk 321 jiwa. Itu kami sangat kesulitan sejak dari senior-senior kami, para sepuh kami. Yang terakhir itu Pak Mustojo, Pak Nar, dia belum begitu banyak menjelaskan siapa pendirinya. Namun yang bisa didapat dari sesepuh saya yang terakhir, Pak Mustojo, almarhum Pak Mustojo, dan almarhum Pak Paijo atau Penatorjo yang sudah almarhum. Yang terakhir itu hanya dia ingatan mereka itu dari Mbah almarhum Bang Karti, kemudian Bang Karti punya anak Sokarti, kemudian Sokarti punya anak Sodrono, dan sampai itu ke mbahnya Pak Mustojo, bapak saya itu. Jadi ingatnya ya cuma sekitar itu yang mereka dapatkan itu. Kalau yang dulu mereka belum kenal, enggak bisa menjelaskan. Oh iya, baik. Itu sudah ratusan tahun. Kami termasuk generasi yang mungkin yang penerus. Kami hanya meneruskan itu. Ada rasulan, kemudian ada kirim duwo, kemudian ada tradisi gumbreg yang masing-masing itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi rasul 1 tahun sekali, kirim duwo 1 tahun sekali, gumbreg 1 tahun sekali. Kemudian juga ada tradisi-tradisi lain yang cukup kental di masyarakat kami, misalnya ketika mau ngadepi musim tanam rendingan ya, itu warga masyarakat kami itu ada yang namanya tradisi ngentun itu warga tani sekitar bulan Agustus atau Agustus September lah itu membawa ya berapa biji padi, kemudian jagung dibawa ke ladang gitu, dan dari rumah mereka membisu. Jadi misalnya ada orang atau misalnya disapa orang, mereka tetap membisu. Itu tradisi yang ada. Kemudian ada juga misalnya pas itu para petani padinya sudah memulai dipanen, itu ada kirim bedak. Itu merupakan tradisi yang dilakukan para warga petani kami. Cukup banyak, misalnya yang termasuk kelompok di pemerintahan aja ada, itu namanya kelompok yang dilakukan perdukuhan, itu namanya pertemuan kelompok LPMP, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan. Itu dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian ada kelompok PK Kanan, itu juga dilakukan sebulan sekali. Kemudian ada kelompok RT, itu jelas. Kemudian juga ada kelompok lain, misalnya itu ada IDT, ada Bandus, kemudian juga ada KWT, kemudian itu juga ada kelompok-kelompok lain, misalnya itu Senen Paingan, kemudian ada itu Jumawaki dan sebagainya. Di sini kalau kelompok-kelompok masyarakat itu banyak.
mayoritas petani. Petani ya Pak. Petani. Kemudian untuk pendukung lainnya itu kebanyakan mereka memilih melakukan ternak, baik ternak kambing kemudian sapi. Itu sudah turun temurun, ya lumayan lah ya. Lumayan itu pendukung utama. Kalau menurut saya mungkin rata-rata lah, nggak ada yang terlalu unggul menurut saya. Hampir sama. Baik dan pertaniannya, kemudian yang lain-lainnya. Mungkin yang untuk pendukung dari pertanian tadi kan ada, misalnya warga kami itu ada yang tukang kayu itu ada, kemudian ada yang tukang batu ada. Mungkin bisa sama ditemukan di budukan-budukan lain, mungkin ada. Kemudian ada yang bakul silok, ada yang bakul some, kemudian bakul lider-lider dan lain-lainnya. Mungkin di budukan-budukan lain pun juga ada. Jadi mungkin menurut saya nggak ada yang terlalu menonjol dan mungkin hampir sama dengan budukan lain. Di Bang Wetan itu merupakan padukan di paling utara di Kelurahan Melian. Jadi paling utara yang berbatasan di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Kelurahan Karanguni, tepatnya di Padukuhan Saban itu. Kemudian di sebelah baratnya itu Padukuhan Bendorebuh dan Baran Wetan yang itu masuk di Kelurahan Semugih. Kemudian otomatis di perbatasan di Bangkolon dan Buni yang sama-sama di Kelurahan Melian. Kami hanya sebatas dari cerita-cerita dari sepuh-sepuh kami, misalnya juga seperti almarhum Pak Mustojo, kemudian juga almarhum Mbah Paijo, kemudian almarhum Mbah Golo dan sebagainya. Itu ada yang namanya watu ongkal. Itu kalau zaman dulu itu sangat dihargai oleh warga kami. Misalnya menjelang musim panen itu watu ongkal itu setiap petani kalau sudah mendekati di musim panen itu arit atau sabit ya namanya. Arit. Itu disah di situ. Kemudian juga ada itu di makam Kiai Gusti. Nah itu mungkin sekalipun tidak secara detail, mungkin hanya gimana ya, ada juga yang seperti Mbah Mus itu mereka banyak cerita, katanya itu makam Kiai Gusti itu dari petilasan para wali. Itu sampai sekarang pun juga terus oleh warga kami ya mungkin setiap dia punya misalkan ada yang warga kami punya hajatan apalah, misalnya punya niatan apa, dia kirim doa ke situ. Itu katanya makam Kiai Gusti itu petilasan dari wali gitu.